Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain kini? Oh, lagi ngopi Ustaz ini. Aduh. Saya sedang mencoba menyiasati malam ini dengan Iya. mengabarkan sesuatu pada angin yang berhembus, dan saya ingin membisikkan banyak hal. Tetapi kopi ini harus saya seruput karena ada kemarahan dari lubuk hati terdalam yang tidak mungkin saya lampiaskan dengan cara-cara negatif. Kenapa bisa marah begitu Ustaz? Kemarahan apa gerangan? Sebagai muslim ada perintah Allah dan Rasulnya untuk marah karena Allah. Oh iya. Jika agama Allah dihina atau dirancang untuk dihinakan oleh pihak tertentu, maka kita harus marah. Tapi karena kita warga negara yang punya etika, maka kita melampiaskan kemarahan itu dengan cara-cara yang benar dan baik. Sambil menyebut kopi. Yang penting masih sesuai rel ya Ustaz ya. Insya Allah. Ini terkait apa ini sebenarnya? Ini terkait minyak goreng atau terkait volume azan ini? atau apa yang lagi tren ini? Minyak goreng kan masalah ibu-ibu. Oh, masalah ibu-ibu. Kemudian azan ini masalah bapak-bapak. Oh, kalau masalah azan masalah bapak-bapak. Saya kira Iya. amplifier itu diciptakan oleh para produsen memang untuk mengeraskan suara. Oh iya. Tidak usah ada pabrik amplifier kalau memang suaranya dilarang untuk dikeraskan. Iya. Amplifier fungsinya memang memperkuat suara Untuk agar terdengar Ya. kalangan yang luas. Maka umat Islam ini kan harus diperdengarkan azan kepada mereka. Dan bukan hanya surah azan, ya. tilawah Al-Quran dengan ragam bacaan, dengan varian-varian bacaan. Itu durasinya Ustaz memang harus panjang ya. Sebenarnya semakin lama orang mengaji itu semakin berberkah. Tapi kalau saya baca-baca itu aturan baru, durasinya ada yang paling lama beberapa menit itu. 5 menit lah paling banyak. Gimana itu Ustaz? Orang-orang yang hatinya keras dan di dalamnya ada kebencian pada agama Allah itu pasti akan mempersingkat durasi. Oh, ada indikasi ke arah situ Ustaz ya. Sangat kuat. Bahwa orang yang benci agama Allah itu menggunakan segala macam cara, menggunakan jabatan yang ada, menggunakan kekayaan yang ada untuk memaksakan cara agar durasi pembacaan Quran itu dipersingkat atau diperpendek, dan dengan ragam argumentasi. Itu sedang terjadi sekarang. Oke, ngopi lagi dulu Ustaz ya. Baik. Ngopi lagi Ustaz. Dan saya merasa Ivan dan kopi Intera ini adalah kopi dengan racikan terbaik yang pernah saya regu. Masya Allah. Salah satu penyebabnya adalah saya semakin terang melupakan. Jadi bukan nyemak gula itu Ustaz, bukan Ji? Saya kira yang berwarna hitam ini Iya Ustaz. menandaskan betapa tegasnya kita ini sebagai muslim, tegas dalam kesantunan, tegas dalam kelembutan. Masya Allah. Bahwa kalau kebenaran harus disampaikan, mesti dibela. Mesti dibela Ustaz. Tidak boleh kita menyingkirkan kebenaran demi menjaga jabatan. Iya. Apalagi menggunakan jabatan untuk menguburkan kebenaran. Wa na'udzubillah min hali ahli nar. Waduh. Ini yang baru saja dilontarkan oleh Ustadz ini dalam pemaparannya beliau ini senada dengan hampir semua kalangan, semua tokoh-tokoh di Indonesia dan di luar Indonesia Ustadz. Baru-baru ini Imam Samsi Ali juga keras Ustadz. Waduh. Alhamdulillah. Iya. Beliau orang Kajang. Iya. Orang Kajang Bulukumba yang jadi imam masjid di New York. Iya. Salam untuk Ustaz Samsi Ali. Keras sekali beliau di media sosial menyikapi masalah ini. Iya. Ada sabda Nabi itu, Bung. Iya. Iza azana fi qaryatin amanaha Allahu min azabihi zalika yawm. Jika azan dikumandangkan satu kali dalam sehari di luar waktu sholat, maka itu efektif menjadi tolak bala. Satu kali 24 jam. Iya. Jadi memang tidak boleh kecil Ustaz ya. Suara itu harus ditinggikan ketika orang mengumandangkan azan. Maka Nabi berkata, "Iza kunta fi badiyatika aw ghanamika farfa sautak." Iya. Jika kalian berada di tengah hewan gembalaan pun, Iya. di tengah kebun dan waktu sholat tiba kumandangkan azan. Bukan azan namanya kalau itu bisik-bisik tetangga itu. Suara harus ditinggikan. Iya. Wala ma la yasma'un nida'a jinnu wala insun illa syahida lahu yaumil qiyamah. Jika ada manusia, jin dan makhluk lain yang mendengar suara orang yang azan, maka menjadi saksi nanti mereka di akhirat. Bahwa azan pernah dikumandangkan di sini. Amplifier juga jadi saksi di akhirat, masjid jadi saksi, menara jadi saksi, toa jadi saksi, Jadi suaranya harus dikasih besar. Jadi itu kenapa orang-orang memproduksi toa sebenarnya Ustaz ya? Ya itu salah satu fungsinya. Itulah sebabnya bentuk toa begini. Ya. Bukan begini. Iya.
untuk diperbesar. Jadi semakin jauh semakin besar, bergema, Saya bergaul. heran ini, Bung. Sekarang banyak pejabat yang sakit gara-gara vaksin. Iya 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 iya. Masyarakat sudah sakit gara-gara virus corona. Pejabat itu sakit gara-gara vaksin. Iya 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 iya. Pejabat yang menolak ini tidak dapat jatah dana vaksin. Iya iya iya. Atau terlalu banyak dana vaksin yang mereka Ah, jadi subhanallah. besar. Tobatlah, Iya, sadarlah. Jadi menurut kita ini Ustadz, jadi di lingkaran elit kekuasaan ini memang ada sesuatu yang tidak beres ya. Sangat banyak yang tidak beres. Sangat banyak tidak beres Hanya Ustadz. karena kita ini sebagai masyarakat kan hanya bisa berdiskusi begini. Iya iya iya. Dan dunia maya itu sangat membantu kita. Iya iya iya. Dunia ini sekarang beruntung karena ada dunia maya. Iya iya betul. Ada kopi. Jadi bukan kena Luna Maya, bukan kena Luna Maya Ustadz ya, tapi kena dunia maya. Iya. Luna Maya selain cantik, Iya iya. tidak pernah menghina agama Allah. Betul betul. Ketika dia berbuat sesuatu itu adalah murni pelanggaran pribadi, tapi Iya. tidak menghina agama Allah. Tidak menyinggung satu umat ya. Iya. Iya iya iya. Berbeda dengan pejabat yang katanya memahami agama Allah, Iya tapi mereka menggunakan jabatan untuk menginjak-injak agama Allah. iya iya. Wa na'udzubillah min hadzal. Jadi menurut Ustadz ini, kira-kira ini bisa menimbulkan eskalasi gerakan kontra atau bagaimana? Sangat mungkin. Sangat mungkin ini Ustadz ya. Potensi untuk gerakan itu sangat besar. Dan menteri yang kita maksud ini tentu tidak sadar bahwa sedang merusak citra pimpinannya, bahwa ia diharapkan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat. Justru dia lakukan hal-hal yang melukai hati masyarakat. Jadi ini termasuk blunder Ustadz ya? Sangat blunder ya. Blunder besar. Bisa mengalir. Masyarakat terbesar negeri ini kan muslimin dan muslimat. Iya iya iya. Dan di kota Bulukumba misalnya, berapa banyak non muslim yang tidak pernah merasa terganggu dengan suara azan dan kiraatul Quran. Iya iya. Saya sebenarnya bisa sebutkan nama-nama mereka yang tidak pernah merasa terganggu. Iya, Padahal iya. non muslim berdekatan dengan masjid. Jadi kita juga nggak pernah terganggu kalau suara lonceng gereja besar gitu. Lakundi nuku. Waliyadin. Iya iya. Makanya kan Pak Imam Samsi Ali itu berkata bahwa ini sudah ratusan tahun, kok baru sekarang dipermasalahkan. Ya, karena ada penyebab utamanya Iya iya iya. Iya. bahwa ini sangat potensial untuk menguji popularitas. Oh begitu saja. Bisa tidak bersangkutan maju pada tahun 2024. Jadi ada indikasi ke situ Ustaz ya. Iya, untuk menguji dirinya. Oh, Tapi saya iya, yakin iya, kalau iya. misalnya dia nanti maju 2024, hanya dirinya sendiri yang pilih dirinya. Saya pasti akan berkampanye. Itu blunder ya Ustaz ya. Iya. Lalu saya tadi sempat menonton videonya, Iya iya. dia menyebutkan nama hewan tertentu. Iya betul Sebagai betul. contoh, sebaliknya jangan mencocokkan hewan tertentu dengan kadar najis berat. Iya. Sedangkan yang dibincangkan ini azan dan kiraatul Quran. Jadi cara menganalogikannya itu tidak tepat Ustaz ya. Ya, walaupun dia menganalogikan sebagai pembuktian terbalik, Iya. tapi jangan menyebutkan itu. Iya. Karena iya, itu iya. melukai hatinya umat Islam. Tapi walaupun sebenarnya menganalogikan bukan dengan nama hewan, tetap saja sebenarnya blunder. Iya, tapi kalau menurut saya bisa, misalnya kucing, Oh. kelinci. Ayam. Tapi jangan sebutkan hewan yang bernajis Iya, berat. Iya. Iya iya Karena iya. itu kan bagi umat Islam kita harus menjaga kesucian dari babi dan anjing. Iya. Karena najis berat. Oke, oke, oke. Jangan disebutkan contoh pada saat azan yang dibicarakan, kemudian nama hewan itu disebutkan. Sebutkanlah merpati, Iya 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 iya. boleh dinosaurus. Sama dengan golongannya. Pejabat kita Kalau buaya darat bisa Ustaz. itu apa? Dan buaya itu adalah hewan yang paling setia. Iya 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 iya. Menurut Ustaz Abdul Somad, Iya. buaya itu akan setia pada pasangannya selama dia masih di air. Iya 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 iya. Kalau dia sudah naik ke daratan, dia Menjadi buaya darat. dan ingatlah satu hal yang saya sampaikan, Bang. Iya iya iya. Yang bisa menaklukkan buaya Nil itu cuma kuda Nil. Oh, coba kuda nil. Pejabat seperti ini akan ditaklukkan oleh Kuda nil. orang-orang hebatnya Indonesia juga. Para kiai, para kiai sarungan, Insya Allah. pada para kiai yang terhormat. Iya, Jadi iya. sahabat sampai Merauke berdoa agar pejabat yang sama ini diberi air dalam untuk Amin hari amin amin ini. amin. amin. Waduh, makasih banyak ini Ustadz ini pencerahannya malam ini. Dilanjut lagi ngopinya Ustadz. Ya, mohon maaf ini mengganggu Ustadz ini yang lagi menikmati suasana di kedai kopi Litera. Ya, terkait dengan yang lagi hangat dibicarakan
selama pekan ini ya, tentang sebuah statement dan sebuah regulasi yang memantik banyak suara-suara kontra di tengah masyarakat.